Kita sebagai manusia yang beriman, muslim, maka kita tahu bahwa hidup tidak hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Bahkan ketika kita hidup di dunia ini memiliki amanah, memiliki tugas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, kata Allah. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang kali ini di hari Jumat yang penuh berkah, Allah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Nikmat iman Islam ini adalah salah satu nikmat yang utama yang kita rasakan, yang Allah berikan tidak hanya kepada orang-orang yang terpilih, tapi orang-orang yang senantiasa berusaha menjadi lebih baik, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada uswah dan qudwah kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Amin. Khatib berwasiat terkhusus kepada pribadi, umumnya kepada para jamaah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa yang sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya, kata Allah, yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling takwa. Orang yang banyak harta belum tentu beruntung kalaulah tidak ada takwa dalam dirinya. Orang yang memiliki ilmu belum beruntung kalaulah dia tidak dibarengi iman dan takwa dalam dirinya. Orang yang memiliki jabatan tinggi bisa jadi tersesat
sejauh-jauhnya karena tidak ada iman dan takwa dalam dirinya. Maka marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai manusia yang beriman, muslim, maka kita tahu bahwa hidup tidak hanya untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Bahkan ketika kita hidup di dunia ini memiliki amanah, memiliki tugas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, kata Allah. Maka marilah kita ingat kembali bahwa tugas kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya. Namun seringkali ibadah ini disalah artikan. Ibadah hanya salat, ibadah hanya baca Al-Quran, ibadah hanya menunaikan ibadah haji ke Baitullah, ibadah hanya berpuasa, hanya seputar ibadah mahdhah. Padahal yang dinamakan ibadah adalah semua aktivitas yang kita lakukan dengan diniatkan karena Allah dan Rasulnya. Ketika seorang bapak berangkat dari rumah untuk bekerja memenuhi nafkah keluarga, itu adalah ibadah. Bahkan termasuk ibadah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad fi sabilillah. Ketika seorang pemuda dia menggunakan waktunya untuk belajar, untuk meraih ridha Allah, maka itu adalah ibadah. Seorang anak yang berusaha berbakti kepada kedua orang tuanya, itu pun juga ibadah. Alhasil ibadah adalah setiap aktivitas kita karena Allah dan Rasulnya. Bapak, kenapa bekerja sebelum matahari terbit sudah berangkat? Kata si bapak, untuk bekerja dengan dasar wa atiullaha wa atiur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Pemuda, kenapa sebelum subuh sudah bangun, belajar, sholat subuh dan berangkat ke kampus atau ke sekolah? Maka ia jawab, wa atiullaha wa atiur rasul, karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Itulah ibadah. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lantas Nabi dan Rasul ada ibadah yang istimewa yang dilakukan. Bahkan Rasulullah SAW sebelum oleh Allah diangkat jadi Nabi dan Rasul, maka beliau beribadah. Apa ibadahnya? Bukankah perintah sholat belum turun? Al-Quran belum turun? Maka ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat itu adalah bertahanus, menyendiri. Untuk apa? Yakni bertafakur, bertazakur. Maka sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini khatib membawakan tema yakni tafakur dan tazakur. Lantas apa itu tafakur? Apa itu tazakur? Tafakur adalah berfikir, memikirkan ciptaan-ciptaan Allah dan memikirkan sifat-sifat Allah.
Sedangkan tazakur adalah mengingat Allah senantiasa dalam keadaan apapun. Sedang berdiri, sedang duduk, bahkan ketika akan tidur, dia mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir, berakal. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Tafakur, berfikir adalah keistimewaan hamba Allah, yakni manusia. Karena perbedaan makhluk yang namanya manusia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya adalah memiliki akal, di mana ketika seseorang mempergunakan akalnya, dia akan berpikir. Kenapa Allah misalnya membuat seekor binatang kecil yang dinamakan lebah? Lebah adalah binatang kecil, tapi ketika kita berpikir, bertafakur, mengingat Allah yang menciptakan, lebah ini adalah binatang yang istimewa. Kenapa? Binatang lebah ini memakan makanan yang baik. Lebah ini juga mengeluarkan kotorannya baik. Bahkan ludahnya juga baik. Lebah ini hanya memakan sari bunga, dan kotorannya adalah madu, dikonsumsi oleh manusia, bahkan mungkin binatang yang lainnya. Air liur lebah menjadi propolis, dan lebah juga tidak akan mengganggu orang lain, mengganggu makhluk lain, kalaulah dia tidak diganggu. Inilah lebah. Seseorang yang bertafakur, maka ketika melihat lebah, Rabbana khalaqta hadza batila, Allah itu membuat lebah adalah untuk kita berpikir, untuk kita lebih mengenal Allah. Bahkan Allah juga menyuruh berpikir kepada kita. Misalnya ketika makan, falyanzuril insana ala ta'ami. Ketika kita sedang makan, kita berpikir, makanan ini beras awalnya, dan beras ini pasti ada yang mengelola, dan kita tidak tahu siapa yang mengelola, sampai ke dalam piring kita. Di dalam piring kita juga misalnya ada daging. Daging ini daging ayam misalnya. Kita tidak tahu siapa yang mengurusnya, siapa yang menyembelihnya, tapi ada di depan kita. Garam misalnya, kita tidak tahu dari laut mana garam ini berasal. Dengan jarak yang jauh, mungkin berkilo-kilo, berhari-hari, atau berbulan-bulan.
Dia lantas ada di depan kita untuk kita santap. Ini adalah rizki dari Allah. Ketika seseorang berfikir, maka dia akan ingat atas kekuasaan Allah. Lantas orang yang beriman, apa yang perlu ditafakuri? Simpelnya, yang perlu ditafakuri adalah lingkungan sekitarnya. Ada binatang, ada makhluk yang lainnya, ada hewan, ada tumbuhan. Mentafakuri alam raya, bahkan mentafakuri dirinya, menjadikan dia ingat bahwa dia hidup adalah untuk beribadah. Dan yang berikutnya setelah tafakur adalah tazakur, yakni mengingat Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menciptakan kita sempurna, bahkan dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Bahkan ketika seseorang ingin tenang hidupnya, ingin tenang keluarganya, sakinah, mawadah, warahmah, maka perlu banyak-banyak mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Bagaimana mengingat Allah? Lihat ciptaannya, lihat ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini, ayat-ayat kauniyah yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran menjadi pedoman bagi orang yang beriman. Ketika seseorang memegang Al-Quran, maka dia tidak akan sesat seperti orang-orang kebanyakan yang saat ini banyak yang tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu ibadah yang tidak memerlukan harta, yang tidak memerlukan perjuangan yang begitu besar, yakni tafakur dan tazakur, hanya dengan berfikir dan mempersiapkan jiwa, maka marilah kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan selalu bertafakur dengan apa-apa yang Allah ciptakan, dan kita mengenal sifat-sifat Allah, dan juga kita berzikir mengingat Allah. Orang yang senantiasa berzikir akan menjadi orang-orang yang terbaik. Misalnya seseorang dia mendirikan salat, dan salat adalah zikir. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan salat dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka tidak akan mungkin orang yang beriman, yang dia salat dengan benar, dia bermaksiat sengaja. Tidak akan mungkin orang yang dia mendirikan salat,
berbuat zalim kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Orang yang senantiasa bertafakur, berzikir, tidak akan mungkin tersesat seperti sesatnya kebanyakan orang. Laki-laki mendatangi laki-laki seperti kaum Nabi Lut alaihissalam. Itu adalah perbuatan keji. Berarti tidak bertafakur, berarti tidak berzikir kepada Allah, lupa akan tujuan. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar termasuk orang-orang yang beruntung, walaupun saat ini banyak orang-orang yang tersesat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma takhtim alaina fi husnil khatimah wa la takhtim alaina fi su'il khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.